antusias teman-teman parents juga luar biasa. Artinya teman-teman parents memang pengen ke arah yang lebih baik ya. Itu dulu yang kita sepakati ya sebelum saya mulai ya. Karena kata guru psikolog juga, kalau dari kita nggak pengen berubah ya nggak bisa. Jadi harus dari kitanya ada keinginan untuk melangkah maju ya. Yang tadinya mungkin anaknya kecanduan gadget jadi nggak kayak mengurangi dari yang sedang-sedang jadi ya kalau kita tidak sama sekali gitu ya. Nah sekarang kita mulai dari panitia titipin pesan ke saya buat nyampein high touch versus high touch parenting ya. Itu intinya bagaimana caranya agar layar tidak menggeser peran orang tua. Nah itu udah banyak kejadian ya. Kalau kita tuh kayak nggak sadar tiba-tiba udah begitu gitu, karena nggak sengaja memaparkan terlalu dini gitu ya, jadi susah lepasnya. Nah saya di sini hadir sebagai teman dari parents, ayah bunda semuanya, untuk bareng-bareng nih kita belajar ya. Jadi parenting itu adalah bukan pengen sempurna, tapi gimana kita berusaha hadir secara utuh terhadap buah hati kita, karena Allah udah nitipin ke rahim kita bahwa ini anak-anak amanah kita. Jadi karena ini amanah dari sang pemberi amanah yang emang maha esa dan maha tinggi, jadi kita harus menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Ini saya panjang nih mukadimahnya karena ini basic kita belajar. Kalau kita udah point of view-nya adalah sebagai amanah dari Allah, insya Allah kita nggak akan main-main gitu ya terhadap anak ini gitu. Nah selanjutnya nih, mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati ya, setuju ya dari Teteh ya. Nah, anak yang belum pernah terpapar gadget, insya Allah akan selalu siap untuk tumbuh tanpa intervensi gadget sama sekali. Mereka baru lahir, mereka tidak tahu ada HP di dunia ini. Kita lah orang tua yang memperkenalkan HP itu kepada anak-anak. Jadi ini valid banget ya. Anak yang belum terpapar, itu insya Allah akan selalu siap untuk tumbuh tanpa gadget. Contoh kita lahir emang udah ada HP waktu kecil. Bisa aja kita hidup tanpa HP. Saya lahir tahun 1992, waktu itu bahkan di desa saya nggak ada listrik. Saya bisa hidup tanpa gadget. Artinya anak sekarang juga bisa harusnya. Cuman tantangannya apa? Ini yang mau kita bahas ke depan ya. Karena dunia sekarang kan beda ya. Dan kita makanya saya hadir sebagai kasih tahu nih solusinya apa sih gitu ya. Nah, pertanyaannya nih, apakah orang tua siap menghadapi anak tanpa gadget? Nah ini pertanyaannya. Karena di sini saya nggak ngomong sama anak-anak ya, saya ngomongnya sama parents. Otomatis parents saya tanya, siap nggak menghadapi atau menemani anak nanti tanpa gadget? Karena pengalaman saya ya, saya punya 3 anak. Anak pertama umur 7 tahun sekarang, anak kedua 5 tahun, yang ketiga 20 bulan. Nah, semua tanpa gadget. Di rumah saya nggak ada TV. Kami udah 7 tahun nggak pakai TV di rumah. Jadi, ya hidup hari-hari itu emang repot banget. Hampir nggak bisa ngapain. Ya tapi begitu. Emang seperti itulah ibu gitu. Makanya pertanyaan penting, siap nggak orang tua menghadapi anak tanpa gadget? Siap nggak? Masya Allah. Kalau nggak lanjut, kalau nggak saya kembali. Kan nggak ada gunanya. Ya enggak? Jadi pertanyaannya harus yakin nih, siap enggak? Oh, lanjut ya kalau siap. Nah, pernahkah kita menyaksikan ini? Anak makan sambil nonton, orang tua sibuk dengan HP saat bersama anak. Anak lebih tenang ketika diberi gadget. Rumah menjadi sepi dan percakapan semakin sedikit. Nah ini efek samping anak akrab sama gadget. Apakah teknologi membantu hubungan kita atau justru perlahan menggantikan kehadiran ayah bunda? Ngeri banget ya ketika tadi ada ibu psikolog bilang yang udah kecanduan porn itu konten biasa aja dibatasi ya, malah gitu ya Bu. Nah ini jangan sampai kayak gitu. Nah kita masuk dulu ke, kita harus fair. Kenapa sih gadget menarik bagi anak? Kenapa sih? Memberikan stimulasi cepat, klik respon. Siapa yang nggak suka? Kita aja orang tua suka, ya nggak? Yang kedua, warna dan suara menarik. Yang ketiga, memberikan rasa seru yang instan. Nah, namun ada namunnya nih. Otak anak kecil masih berkembang. Anak belum mampu mengatur impuls itu respon ya, durasi, emosi, dan batas penggunaan. Nah, jadi peran kita lah di sini untuk membantu dia. Nah, nih. Karena itu, karena otak anak tadi belum bisa mengatur respon dia,
Jadi banyak penelitian dari Lembaga Kesehatan Dunia yang menekankan pentingnya screen time pada usia dini. Ini bukan kata saya ya. Ini kata American Academy of Pediatrics (AAP) merekomendasikan anak usia 0 sampai 18 bulan, kalau saya ngambil pendapat 0 sampai 2 tahun, itu tanpa gadget sama sekali, 0 screen time. Hanya boleh video call sama anggota keluarga. Nah, anak usia di atas 2 tahun itu boleh diperkenalkan dengan konten berkualitas tinggi, tapi tetap didampingi. Anak usia 2 sampai 5 tahun maksimal 1 jam, dan konten tetap dipilih dan didampingi, di-download ya, dan kasih YouTube, download. Nah, anak usia sekolah 6 tahun ke atas, kita fokus pada konsistensi batasan waktu. Kayak kata ibu sekolah 2 jam per hari, berarti 2 jam, udah, no debat, 2 jam. Mau dibagi paginya sejam, malamnya sejam, sore sejam, serah. Pokoknya 2 jam maksimal sehari itu. Itu anak usia 6 tahun ke atas. AAP juga menekankan bahwa anak tidak seharusnya dibiarkan sendiri bersama layar, karena interaksi nyata dengan orang tua tetap menjadi fondasi utama perkembangan bahasa, emosi, dan sosial anak. Jadi ini udah orang Amerika udah meneliti bahwa dampaknya sangat buruk dan dia kasih solusi gitu. Buat yang memang kalau anaknya udah terlanjur dekat sama gadget gimana nih? Nah berarti lihat aja usia anak-anak ibu yang mana gitu. Kalau usianya karena udah sekolah ya, berarti 6 tahun ke atas, berarti maksimal 2 jam dan konsisten terhadap batasan waktu. Nah, kalau unik kisah dari ibu psikolog, ibunda nggak boleh buka Instagram kalau nggak weekend. Berarti anak nggak boleh, udah juga nggak boleh. Jadi konsisten. Kita fokus pada konsisten. Karena usia sekolah mereka udah berpikir, udah pinter. Dan saatnya kita membentuk karakter mereka. Kalau kita pelin-pelan, bayangkan ibu akan menghasilkan anak-anak yang pelin-pelan. Jadi kita harus tegas bukan marah, kayak oke, kita nggak ada gadget weekday, weekend ada. Nah itu harus menepati kata-kata kita ya, meskipun sama anak sendiri gitu. Nah, gadget itu responsif ya, klik respon. Nah, anak suka gadget karena gadget itu selalu memberikan respon di saat itu juga. Apakah orang tua bisa jadi gadget? Enggak. Orang tua siap nggak jadi gadget? Anak panggil, anak tanya, respon. Anak tanya, oh iya nggak, gimana, apa, bisa nggak jadi gadget? Kalau bisa saya yakin udah lebih menarik daripada gadget. Yakin saya, karena saya ngalamin 7 tahun nih tanpa gadget. Bisa itu insya Allah selama memang mau dan siap capek gitu ya. Tapi insya Allah hasilnya itu jangka panjang ibu-ibu. Jadi memang capek sekarang, tapi pas remaja nanti anak ngalahinnya karena dia dekat sama kita. Kalau dia dari awal udah kena gadget, nanti pas remaja udahlah bunda sama ayah dia udah nggak mau dengerin karena udah dekat sama gadget. Kamu belum terlambat nih, kita masih bisa usahain ngambil hati anak lagi ya dari gadget yang udah melekat di dia. Apakah orang tua bisa selalu siap memberi respon yang menarik dan responsif ketika si kecil butuh perhatian? Nah, pertanyaannya teteh bunda-bunda jawab dalam hati sendiri ya. Semoga jawabannya bisa ya. Nah, respon seperti apa? Karena kesal juga adalah sebuah respon gitu. Jangan kesal ketika misalnya kita lagi kerja nih, ketik-ketik laptop, terus anak mengetik karyanya kayak gitu tuh. Terus kita kayak bentar, bunda lagi kerja sibuk gitu. Nah itu awalnya anak mungkin nggak apa-apa, tapi kalau udah terlalu sering dia udah nggak mau nunjukin karyanya lagi. Solusinya gimana? Saya juga kerja ya, saya entrepreneur, punya banyak yang harus urus juga. Jadi memang suka di rumah kerja, ada home office juga. Jadi ketika anak datang dan sering kejadian kayak gitu, nah responnya gimana? Nah respon saya itu berusaha meskipun fake gitu ya, menunjukkan respon sangat antusias gitu sama karyanya misalnya. Oh iya bagus banget. Nanti kita mau lihat lebih lama ya habis ini ya. Bagus banget. Cepet ya ngeliat ya kayak gitu. Pergi ya. Tapi dia melihat, oh bunda menghargai karya aku gitu. Bukannya cukup pusing gitu kayak gitu ya. Itu anak jadi gak mau menunjukin lagi ya. Jadi respon kita sangat mempengaruhi hubungan anak ke gadget juga. Nah, untuk mencegah anak kecanduan gadget, maka berusahalah untuk menjadi lebih menarik daripada gadget itu sendiri ya, orang tua. Mumpung mereka masih kecil, karena kalau mereka udah remaja itu udah punya dunianya sendiri, biasanya susah. Nah, yang paling berharga untuk anak itu tidak akan selalu mengingat mainannya, tapi anak akan mengingat cara kita mendengarkan mereka, kehadiran kita saat mereka bicara, tatapan mata kita, pelukan kita, suasana rumahnya, itu yang koneksinya. Nah, kehadiran emosional orang tua adalah fondasi terbesar tumbuh kembang anak. Nah, ini
Saya cepet ya, udah masuk aja nih tips membersamai anak tanpa gadget. Bukan tanpa ya, agak terhindar. Mungkin ada yang udah kena gadget, tapi kita bisa bikin jadi berkurang gitu ya. Nah, orang tua adalah role model. Ini penting banget ya untuk diyakini, dipahami, dan hidupkan dari kita bahwa kita adalah teladan untuk anak kita. Nah, kita bilang ke anak kita jangan main HP terus, tapi anak lihat kita nonton drakor, scroll TikTok, jadi kan udah nggak walk the talk gitu. Kita nggak konsisten sama peraturan yang kita buat. Jadi solusinya gimana? Nanti saya ada solusi. Bukan berarti teteh nggak bisa pegang handphone ya, ada solusi. Nah, tapi di depan anak jangan, kita harus membatasi juga diri kita terhadap HP gitu. Jadi orang tua tuh nggak boleh ngobrol, respon anak sambil iya gitu. Itu kan kayak anak tuh nggak dihargai. Terus kalau bisa makan tuh emang nggak ada handphone gitu, karena anak belajar lebih banyak dari contoh ya dibanding nasihat. Nih, nah itu kan sulit mencegah anak untuk tidak main gadget kalau ayahnya kecanduan game dan ibunya kecanduan drakor. Jadi memang kita sebagai parents ketika memang pengen jadi ortu ya udah siap dengan konsekuensi itu gitu. Kalau kita menjadi ibu berarti dititipin amanah dari Allah, berarti harus serius gitu jadi ibu tuh ya. Jadi jadilah contoh yang baik, bukan hanya sekedar menuntut. Nah begini, sebisa mungkin sembunyikan interaksimu dengan HP dari anak. Saya unik banget kan, saya kerjaan tuh media sosial ya. Jadi harus ada kalanya harus standby di handphone, ada amatim gitu, lagi tektokan amatim. Saya punya buku besar, anak lagi baca buku. Saya baca buku juga pakai HP dalamnya. Jadi mata anak-anak tuh saya dibaca buku gitu. Ada buku yang gede banget, terus tuh ada HP di dalamnya. Jadi nggak kayak gitu view-nya saya baca buku. Nah itu, kalau emang kita penting banget harus buka handphone di depan anak saat lagi main, usahakan ada tips, ada trik lah gitu ya. Nah tapi kalau bisa, bukalah HP ketika saya mau hobinya nonton boleh kok, tapi habis anak tidur misalnya ya. Tapi kalau terpaksa kerja dan anak belum ngerti, biasanya dia belum ngerti umurnya 2 tahun, tahun setengah tuh belum ngerti kita kerja. Jadi jangan sembunyi-sembunyi kayak dalam buku. Tapi kalau untuk anak-anak yang lebih tua kayak anak saya yang kedua dan pertama itu udah ngerti banget kalau bunda kerjaannya di HP dan di laptop gitu. Jadi tahu. Nah, kita masuk ke high touch parenting. Parenting yang high touch itu gimana sih? Yang mengutamakan koneksi sebelum koreksi. Artinya apa? Nggak cepet nyalang-nyalangin anak, biar lo udah ngobrol dulu, ngomong dulu, cerita dulu soal sekolahnya. Jangan, gimana? Iya kita antusias, tapi itu bikin anak tuh merasa aman nggak ya aku cerita, salah nggak ya aku cerita gitu. Jadi dengerin dulu, jangan koreksi dulu. Terus menghadirkan perhatian utuh, nggak dengerin sambil main handphone. Terus ngajak anak bicara, terus menumbuhkan kedekatan emosional, membuat anak merasa aman dan dicintai. Ya, next. Nah ini ada ide aktivitas tanpa gadget. Jadi bener kita nggak bisa bilang, gak usah gadget, kamu ngapain aja serang kamu deh. Itu nggak bisa. Kita harus menciptakan kegiatan. Kayak ibu juga tadi bikin dulu adonannya, jadi mereka tinggal bulet-buletin dan masak, terus makan tuh lama tuh, lumayan 2 jam bisa tuh. Jadi kan ide-ide kayak gitu yang kita siapin. Kayak sekarang anak-anak saya 3 tuh di rumah sama siapa? Sama ayahnya. Nah tadi saya lagi lagi naik sepeda. Jadi ada kegiatan, memang harus ditemenin gitu, nggak bisa kayak kita biarin aja. Kecuali pada saat saya masih kecil ya, karena tinggal di kampung di desa, tingkat penculikan yang nggak tinggi, tuh main aja bebas ngebolannya tuh. Sekarang kan dunia berbeda, jadi emang para orang tua memang sangat dibutuhkan di zaman ini ya. Kalau dulu mah kan orang tua kita yang penting main aja deh gitu. Nah yang pertama membaca buku bersama. Bosen ya misalnya, tapi nanti abis ini saya akan kasih tahu. Terus memasak bersama tadi ya, bermain puzzle atau board game. Puzzle itu kan board game tuh kayak main monopoli, main catur, main domino. Itu saya semua mainan tuh ada di rumah. Jadi main board game. Terus jalan pagi, sore, naik sepeda, berkebun, menggambar, bercerita sebelum tidur nih. Kalau cerita sebelum tidur tuh wajib sampai anak saya tuh bisa baca sendiri. Alhamdulillah mereka bisa baca umur 4 tahun pas tanpa
diajarin. Kalau yang kedua, kalau yang pertama diajarin dengan metode membaca tanpa mengeja. Saya nemu pas saya main di BBW, ada buku belajar membaca tanpa mengeja. Saya beli 2 minggu bisa baca anak pertama. Anak kedua, anak kakaknya bisa baca, dia tertampar terus dari bayi. Jadi umur 4 tahun tanpa diajarin itu ajaib. Laki-laki padahal, ini bisa baca umur 4 tahun. Jadi setelah 4 tahun ke atas itu saya udah gak baca ini karena mereka udah bisa sendiri. Sekarang bacain adiknya yang bayi. Terus sholat berjamaah, tilawah bersama. Nah, anak tidak selalu membutuhkan hiburan mahal. Kadang mereka hanya membutuhkan kehadiran kita secara utuh. Nah, saya kasih contoh membaca bukunya anak-anak saya. Itu saat mereka di Gramedia. Tuh gitu aja tuh ngampar baca buku yang udah kebuka. Nah, itu anak saya yang bayi baca dari tummy time, dari dia newborn udah saya kasih baca buku yang black and white. Itu anak pertama, tapi ketika dia umur 5 tahun, nah itu yang terbaru foto di Gramedia tuh. Itu anak kedua laki-laki. Mereka tuh udah kalau tiap hari pasti baca buku tuh beberapa buku. Di rumah banyak buku. Jadi memang kita menciptakan lingkungan yang kaya akan literasi. Anak pertama saya udah 2 tahun berturut-turut jadi duta literasi di SD. Dia sekolah di SD Darul Hikam di Dago. Jadi masya Allah gitu. Apa yang saya bukan mau kayak oh dia aman enggak? Saya kasih tahu bukti-bukti bahwa capek kita Allah ganti gitu. Allah ganti dengan anak yang mudah diarahin, rentang fokus panjang, terus bisa tinggal main puzzle sejam setengah 2 jam gak masalah gitu. Jadi capeknya tuh di awal bayi-bayi gitu tuh, bayi-bayi yang Asia atau anak saya bayi itu kita capek karena mereka belum bisa mandiri. Tapi kalau udah gede udah sendiri tuh, ya. Nah itu membaca buku. Jadi emang kita gimana caranya supaya anak mau baca buku? Nah tipsnya, apakah buku membosankan bagi anak atau cara membacanya yang membosankan? Kadang cara kita baca yang bikin anak tuh nggak mau dengerin buku kita. Jadi kita read aloud, ekspresi perbola is allowed. Nah, daya heboh is awesome. Biarkan imajinasinya bekerja. Jadi kita tuh kalau saya sama suami baca buku udah kayak yang halu berrekam gitu ya. Karena udah kayak pendongeng beneran gitu. Nah, jadi harus diperbola. Nah, ketika anak masih bayi usia di bawah 2 tahun itu bacakan buku dengan nada ekspresi yang sangat menarik. Sampai dia tuh minta diulang-ulang baca buku itu. Nah, lelahnya cuma di awal kok, endingnya menenangkan. Jika ini diterapkan secara konsisten, lihatlah hasilnya ketika anak Anda sudah bisa baca sendiri nantinya umur 4 tahun. Mungkin mudah-mudahan ada yang anaknya masih bayi nih sekarang. Nah, itu boleh saya diterapkan. Tapi kalau yang udah gede, nah nanti ada lagi solusi untuk gadget ya. Ini saya untuk yang anak-anaknya masih bayi dulu ya. Nah, dia akan duduk tenang dan membaca buku di kamarnya, lalu tersenyum kecil ketika ada hal yang lucu di bukunya. Sering kayak gitu. Nah, ini contoh. Mereka lagi baca buku sendiri di kamar bertiga masih bayi. Jadi bisa nggak anak kecanduan buku? Ya bisa gitu. Jadi tapi saya juga bukan tipe yang membolehkan dia kecanduan buku. Dia harus ada aktivitas outdoor, harus ada socialize sama teman-teman gitu. Cuma di rumah daripada di handphone mending buku gitu kan. Nah gitu. Nah, strategi. Nah, masuk ke strategi praktis. Bila memang Ananda udah terpapar gadget, gimana nih solusinya gitu. Kalau tadi kan solusi buat yang belum terpapar masih mau dibentuk gitu kan. Enak tuh. Jadi saya kalau ngasih seminar tuh lihat dulu audiensnya nih ibu muda atau ibu yang udah dengan anak sekolah. Kalau ibu muda lebih enak. Jadi ibu muda tuh maksudnya anaknya masih bayi tuh masih bisa dikasih kayak map gitu, peta. Ini kayak gini arahnya. Tapi kalau yang udah gede anaknya udah terpapar itu saya harus case by case. Karena tiap anak beda-beda kan. Terpapar usia berapa? Itu beda lagi tuh. Sekarang gimana gitu kan? Dan ini materi umum ya buat yang udah terpapar gadget. Gimana cara menguranginya? Yang pertama buat aturan yang jelas. Contoh, perlahan kita bilang mulai sekarang kita nggak ada handphone dari jam makan. Nah, satu-satu dulu deh. Yang tadinya ada handphone sekarang enggak gitu kan. Terus tidak ada gadget sebelum tidur karena merusak mata dan otak ya. Kalau 1 jam sebelum tidur kalau bisa udah nggak ada gadget. Terus ada batas waktu harian tadi kayak per usia ya. Kalau di atas 6 tahun bolehlah 2 jam ya maksimal per hari. Kalau bisa sejam aja deh. Terus dampingi anak saat nonton dan pilih konten dengan sadar, konsisten. Jadi tetap kita harus pilih ya, nggak boleh dibiarin. Nah, ini ada nih dari si American kayak American Academy of Pediatrics itu udah ngasih panduan
Jadi mereka nggak cuma ngasih aturan, tapi mereka ngasih panduan juga untuk anak-anak jika memang ingin screen time. Panduannya apa? Yang pertama, sesuaikan konten dengan usia dan tingkat perkembangan. Kalau 2 tahun, 3 tahun tuh konten lambat ya, jangan cepat gitu. Cepat tuh kayak pergantian scene itu cepat banget, jadi otaknya tuh nanti untuk kalau dunia nyata kan kita jalan lambat ya kayak gini. Kalau di kartun tuh kayak Tom and Jerry cepet banget tuh. Nah itu nggak bagus buat otaknya. Jadi dia respon sosial masyarakat jadinya dia udah bosen sama kehidupan dunia karena udah lihat kontennya cepat. Kecuali udah di atas 6 tahun ya nggak apa-apa ya. Terus jangan gunakan gadget sebagai pengatur emosi utama. Terus juga seimbangkan dengan waktu bermain outdoor, terus tidur, interaksi fisik, dan komunikasi. Harus dampingi dan bahas konten yang dia tonton. Jadi itu cara kita menjadikan gadget pendamping kita, bukan pengganti kita. Karena kita membahas kontennya bersama anak ya. Nah, it's teamwork yang saya bilang. Peran sang ayah juga penting banget dalam menumbuhkan anak yang hidup tanpa gadget atau minim gadget. Ayah tuh ya kalau bisa ada ayahnya di sini. Harus bisa lelah ya, bisa cari nafkah, terus tetap semangat bersama aktivitas anak. Karena lelahnya ini cuma bentar, terus tiba-tiba anak udah merantau pesantren, udah kuliah, sedih loh. Kita ngeliat rumah berantakan sekarang, kesel. Tapi nanti kalau kita udah anak-anak udah kuliah, udah sekolah, udah sepi, duh rindu ya pas dulu rame, berantakan. Jadi mumpung sekarang ada di masa itu, kita nikmati dan resapilah keberantakan itu gitu ya. Terus membangun komunikasi yang hangat. Dia tadi ya, mendengarkan gak dipotong. Terus kalau bicara ditatap matanya, yang kayak saya bahas tadi ya. Anak yang merasa didengar biasanya lebih mudah diajak bekerja sama. Oh ya, mau cerita juga terkait rasa bosan. Saya meskipun anak kata gadget tuh kayak 24 jam juga ngasih kegiatan ya sama mereka. Kita kan juga punya kehidupan pekerjaan dan lain-lain. Terus gimana kalau kegiatan yang udah saya siapkan habis gitu? Saya kasih saran main board game gak mau. Terus gimana gitu? Ngapain lagi bunda? Aku bosan. Nah, saya baca ilmunya ternyata bosan itu perlu ya bu. Ternyata saya tuh main blowing banget pas tahu ilmu bahwa justru kita harus mengajarkan ada rasa bosan ke anak. Dia harus tahu, oh itu aku lagi bosan ya. Dia harus tahu rasa bosan. Akhirnya saya setelah tahu ilmu itu, saya bilang ke anak-anak, sini, kita balik, kita lihat itu, kita bosan kayak gitu. Jadi dia bosan pertama saya, kita bosan dia balik. Dan Mariam ya, dia anak saya yang pertama kedua itu yang ketiga belum ada. Terus dia bosan, duh bosan banget ya. Kita balik aja yuk, duh bosan ya. Gini rasa bosannya, gitu aja rasa bosan aja. Jadi nggak bosan ya mereka. Jadi gitu, itu penting. Kita harus ngasih tahu mereka bahwa bosan itu juga bagian dari dinamika kehidupan. Nggak apa-apa bosan, nggak selamanya kita harus di-entertain terus gitu, dihibur terus, nggak gitu prinsip hidup manusia. Jadi kita kasih tahu kayak gitu. Nah, komitmen, nah ini penting ya, komitmen keluarga. Tiap keluarga unik, saya yakin unik, dan keluarga pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, dan bikinlah rules sendiri. Dan komitmenlah saya terus itu. Misalnya dari yang tadi kecanduan, rasa saya sulit mengurangi dari 2 jam. Ya udah, pertama tanpa handphone dulu deh makan, gitu. Minggu ini, bulan depan baru dikurangi jam. Jadi bertahap. Orang merokok kalau mau nggak rokok lagi kan nggak bisa langsung instan ya. Begitu juga anak, karena efek gadget sama efek narkotika atau obat-obatan itu sama. Jadi benar loh. Ini mental itu ya, benar ya. Respon impuls saraf terhadap narkoba, rokok itu sama dengan gadget. Jadi kalau kita pengen anak nggak gadgetan lagi, bantulah mereka menguranginya bertahap. Karena otak mereka terlanjur diperkenalkan gitu. Kecuali teteh belum kenalin, itu beda cerita. Itu enak kita mewarnai gitu. Otaknya itu enak gitu ya. Nah, misalnya mulai dengan 30 menit kewajiban tanpa HP, misalnya emang ngobrol sama parents, terus doa tanpa gadget dari jam makan. Nah, mulai bacain buku sebelum tidur. Weekend lebih banyak aktivitas bersama, main board game misalnya, outdoor misalnya, atau ajak ke toko buku kayak tadi. Di Gramedia itu ada buku yang kebuka kok, jadi bisa baca di tempat gitu, dan gratis. Terus perubahan kecil yang konsisten lebih kuat daripada perubahan besar yang sebentar. Jadi saya lebih sarankan kalau untuk parents yang curhat, misalnya pengen anak bebas dari gadget, kecil dulu, lama-lama selesai. Daripada pengen mulai sekarang nih pulang dari seminar nih, nggak ada
itu saya yakin sehari doang tahannya. Besok diam-diam bu dia bisa. Tapi kalau kita bangunkan yang kesadaran, kita bilang nggak ada handphone pas makan, kita ngobrol tapi kita hadir ya. Bukannya kita, ya sekarang kamu yang makan sendiri, nggak gitu. Tapi kita ajak ngobrol, kita makan bareng gitu. Kalau mau ngambil hatinya ya suapin dulu gitu kan. Kalau sudah gede nggak apa-apa, karena kita nggak mau ambil hatinya tanpa handphone. Lama-lama ya udah bisa. Nanti bertahap. Apa peraturan lain? Sebelum tidur nggak pakai HP gitu. Jadi bertahap aja teh. Insya Allah saya yakin kalau tetehnya konsisten, bantu doa, tahajud ke Allah sebelum subuh sholat 2 rakaat itu kan udah paling baik dibandingkan dunia sisinya ya. Sehabis subuh doa lagi. Yakin saya Allah nggak mungkin dari teteh sendiri dan kesedihan kalau anak pecandu gadget. Apalagi di ikhtiarnya itu memang ada pengganti kegiatan untuk anak-anak yang udah kecanduan gadget ini. Anak-anak itu lahir dengan fitrahnya itu ingin disayangi oleh ibunya, ayahnya. Jadi kalau teteh ngasih itu insya Allah mudah lah, kalau kita didoain ya, insya Allah mudah dekat lagi. Nah, teknologi akan terus berkembang, tapi sentuhan orang tua tetap tidak tergantikan. Nah, emotional connection is stronger than internet connection. Jadi yang kita harus yakini bahwa emosional kita, rasa kita sama anak harus lebih kuat dibandingkan internet connection. Terima kasih, udah selesai. Semoga pembicaraan saya kali ini memang benar-benar bisa membawa dampak yang positif. Karena saya jujur aja juga sedih lihat anak-anak yang bahkan awalnya dia nggak tahu itu HP apa, tapi diperkenalkan sama orang tuanya. Terus ketika ditegur orang tuanya marah-marah, gitu kan? Sebenarnya anaknya kasihan. Tapi ya udah, Bismillah, insya Allah teteh bisa mendampingi anak dengan untuk mengurangi atau tanpa gadget ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk pemateri yang sedang kita. Itu memang sudah betul-betul dibuktikan dan diterapkan di pola parenting di keluarga Eja. Masya Allah, luar biasa. Jadi ibu-ibu kumaha? Siap ibu, siap capek? Insya Allah ya ibu-ibu kena siap capek. Karena namanya mendidik anak ya tadi kalau kata aja anak itu adalah amanah dari Allah yang memang kelak akan diminta pertanggung jawabannya. Oke ibu-ibu, semoga yang tadi disampaikan oleh kedua pemateri kita tidak sebatas ilmu saja, tapi mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya gitu ya di kehidupan kita sehari-hari ketika mendidik anak-anak kita. Kita memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Akan dibuka sebanyak 4 pertanyaan kepada Ibu Dita. Maka Ibu dipayun. Oke, kepada Bapak Ibu, mangga siapa yang akan mengajukan pertanyaan? Oke, Ibu mangga. Wika punten, ada mic lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Katri. Kebetulan saya mengelola satu PAUD yang bernama PAUD Kuntum, alamatnya di Rancacing. Nah, yang materi yang Ibu berdua sampaikan, alhamdulillah materinya sungguh baik dan banyak masalah gadget ini yang menjadi persoalan. Pertanyaan saya mungkin antara Ibu berdua yang bisa menjawab. Pertanyaan saya begini, kadang-kadang orang tua memberi didikannya A, tapi orang tua ini kan sibuk bekerja, terus anaknya titipan kepada orang kakek neneknya. Nah, pendidikan kita kadang-kadang beda dengan nenek dan kakeknya. Nenek kadang-kadang memberikan kasih sayangnya itu kadang-kadang berlebihan untuk cucunya. Nah, sebagai orang tua atau sebagai pendidik ini untuk memberikan ke orang tua yang mempunyai masalah seperti ini, kami harus seperti apa? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penanya kedua, oke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan asma di sini. Alhamdulillah selama ini anak saya memang bisa melihat si HP 2 jam, 1 sampai 2 jam karena aktivitas Anda dengan mes dan sebagainya. Itu salah satu tips saya agar tidak selalu dengan gadget begitu. Lalu sebenarnya seperti apa keseimbangan, seperti apa yang ideal gitu, antara high tech dan high touch ini agar anak saya tetap bisa menghadapi masa depannya tanpa kehilangan kedekatannya dengan keluarga seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penanya ketiga, mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin singkat terus aja langsung ya. Kadang-kadang kita di rumah mungkin menginginkan aturan itu tadi ya. Cuma saya mau tanya Ibu ya, pengalaman dari Ibu semua. Kadang kita anak itu menghadapi temannya ya. Berarti cara kita itu di rumah kan seperti itu ya. Untuk mempertahankan anak di luar, anak aku mungkin bagus di rumah ada handphone atau gadgetnya, tapi menghadapi temannya di luar gimana ya gitu kan ya. Aku ini kamu nggak tahu sih, gitu aja sih mungkin mempertahankan antara di rumah dengan temannya. Jadi memberitahukan kepada anak kita itu bagaimana. Lebih aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sementara 3 pertanyaan dulu ya, kalau tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang bertanya? Oke, kita langsung saja kepada pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Pola asuh yang berbeda, bagaimana mensiasati ya adanya 2 pola asuh yang berbeda antara orang tua dengan pengasuhnya ketika orang tua sedang bekerja, mungkin bisa dititipkan di daycare atau di neneknya. Jadi ada 2 pola asuh, bagaimana tadi kata Ibu bagaimana solusinya gitu ketika ada 2 pola asuh yang berbeda. Nggak mau sama Ibu siapa? Baik Ibu, betul ya, dalam kenyataan seperti itu ya Bu. Karena kita di Indonesia kan kolektif begitu ya. Kalau di Barat mah kan keluarga inti cuma ayah ibu anak, udah lepas dari nenek kakek tante. Nah kalau di kita mungkin bukan hanya ayah ibu, ada tante na, uak na, sahabat tetangga na, tapi semuanya kayaknya care gitu sama anak-anak kita, sehingga tidak menutup kemungkinan ada perbedaan. Ini memang kayak klise gitu ya, tapi saya nggak lihat cara yang lain selain komunikasi gitu ya, untuk mempertemukan antara pola asuh orang tua dengan yang lain, yang sekunder, yang dititipi dan seterusnya. Tapi mungkin bagaimana kita menyampaikan komunikasi tersebut yang menjadi penting juga. Kan kita misalnya saya nitipin anak-anak saya ke ibu ayah saya gitu ya, ke Nini sama Akinya. Kan saya kurang ajar pisan ya, kalau pokoknya anak saya harus kiat-kiat udah nitip, ngehesekun gitunya, terus habis itu tersopan lagi ya. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasinya itu memang sekaligus juga mengedukasi sih sebetulnya. Ya itu kan terjadi sama saya Bu, soal gadget. Jadi saya kan soal gadget strict, tapi nenek Akinya teh kan enggak ya, bahkan menawarkan melihat HP enggak. Gawat ini mah, karena mereka melihat anak-anak senang kalau lihat handphone ya kan. Akinya mah pengen menyenangkan cucu ya, bawaannya teh gitu. Sampai qadarullah terjadilah dulu tahun kapan, karena saya nggak ada ibu saya yang menjaga anak-anak, nggak dibatasin handphonenya. Jadi lewat tuh dari jamnya. Abang, anak saya pertama, itu anaknya teh ngobrol segala macam. Sampai dia bilang, Bu kemarin di HP-nya Aki, aku lihat yang nggak baik, dia bilang. Mudah-mudahan gak yang ekstrim ya, tapi setelah kita ngobrol yang nggak baiknya itu kontennya ada konten dewasa begitu. Itu jadi bahan saya ngobrol sama nenek Aki. Kemarin abang cerita pas lagi lihat handphone, dia ngeliat konten bla bla bla. Abang cerita sama ibu, kan manggil sayanya kan sekarang udah ibu ya, biasanya kan teteh dulu. Pas udah jadi ibu jadi ibu. Oh gitu, cina ya kata nenek Aki kan. Oh gitu, iya. Jadi si budak mah nggak apa-apa.
tapi ketika gadgetnya terlalu lama memang muncul kayak gitu. Aduh kalau gitu mah entong sebentar itu makanya kenapa ibu galak urusan HP, karena kalau udah lama terus muncul kan kasihan anaknya terluasa itu siapa oge gitu kan, saya bahasanya gitu, jadi kaget anaknya ketika dia lihat konten, makanya sampai curhat, aku ngeliat yang gak bagus bu gitu, kalau nggak salah ibu dia SD kelas berapa ya. Nah itu momen banget gitu, padahal sebelumnya udah saya bilang jangan ya please, jelek banget please gitu, jangan dikasih HP ya gitu. Nah tapi momen itu jadi momen kayak nyambungin antara maksud saya ini loh gitu ya, sama adik nenek gitu ya. Nah dari situ kompak, nah tadi komunikasi ya memang harus terjadi sesuatu. Ya maunya kan nggak mau ya, sebetulnya pengennya supaya jangan terjadi itu, makanya kita preventif gitu. Ya ini udah terjadi, ya kita jujur aja menyampaikan, karena saya tahu ibu dan ayah saya juga sayang sama abang gitu. Nah kalau kita sama-sama sayang, ayo tuh, dan ini udah terjadi ternyata dengan tidak dibatasi, terjadi yang tidak diinginkan gitu. Ya ini juga pasti takdir Allah ya Bu, jadi pembuka saya ngobrol sama orang tua. Jadi komunikasi Bu, komunikasi yang disepakati adalah kita sama-sama sayang sama anak dan cucu kita ini, gimana caranya kita kompak yuk gitu, supaya bisa bikin lingkungan yang bisa mengasuh dia dengan baik dan optimal. Mungkin gitu ya, kata dulu. Iya benar sih, itu memang jawabannya cuma satu ya, komunikasi. Pernah kejadian juga di saya Bu, pernah kejadian juga. Waktu itu alhamdulillah Allah kasih haji usia muda. Tahun 2023 itu deg-degan banget kalau dititipin anak ke kakek neneknya, karena lamanya 1 bulan. Nah jadi yang selama ini anak tanpa gadget gimana gitu ya. Orang tua saya dan suami ini kebetulan jauh ya, Sumatera. Jadi akhirnya ayah ibu saya mau ke Bandung untuk ngasuh anak-anak, belum sekolah dua-duanya. Yang pertama umur 5 tahun, yang kedua umur 3 tahun, jadi masih kecil. Nah itu pelan-pelan saya omongin, karena komunikasi dan edukasi. Jadi komunikasi dan edukasi itu kuncinya. Jadi komunikasiin pengennya gimana terhadap anak ini, memang deg-degan ya, karena takutnya orang tua punya apa ya, punya ini sendiri gitu ya Bu ya. Tapi kita punya pemikiran ya, tapi kita perlu juga edukasi kalau dampaknya tuh ini gitu. Jadi tapi pelan-pelan tanpa menggurui. Jadi kayak tadi kan sampaikan juga penelitian dari Amerika tadi kan, American Pediatric penelitian tuh bilang kalau kayak gini-gini dampaknya ini. Jadi emang harus ada ilmu yang kita share juga ke orang tua kita. Kita harus memahami juga orang tua kita tuh pengen yang terbaik untuk cucunya. Mereka juga kan ibu kita ya, ayah kita pasti pengen baik juga buat kita. Cuman zamannya aja yang beda gitu. Kalau orang tua kita hidup di zaman sekarang, saya yakin mereka setuju langsung gitu. Karena mudah bagi mereka untuk nyampe ke pemahaman itu gitu. Tapi karena mereka zaman yang belum ada HP sama sekali, dibilang dampak negatifnya itu memang harus pelan-pelan. Mungkin nggak bisa sekali ngomongnya, mungkin 2 kali. Nah, kalau waktu itu alhamdulillahnya Allah kasih mudah. Jadi orang tua karena juga masih umurnya itu kelahiran 68, 67, jadi mungkin masih masuk ya. Jadi lebih menerima gitu. Dan juga saya tuh sama suami bikin schedule Bu. Jadi nitipin tuh bukan titipin kosong gitu. Titipin serah ibu nah gitu. Nih Oja bikin jadwalnya mah. Nanti jam 8 biasanya ini, jam 10 snack time, jam 11 ide permainannya ini. Jadi emang sedetail itu, sampai kayak bikin makalah. Ini tuh bukan ini memberatkan ibu, ini biar ibu nggak bingung ngapain. Tapi kalau ibu punya ide lain silakan. Ini mah cuma kayak ide Oja yang mungkin ibu bisa pakai. Yang penting goalsnya nggak ada gadget. Alhamdulillah sebulan kan terbukti kalau tanpa gadget yang umur 3 tahun jadi, yang tadinya ngomongnya kan 3 tahun tuh ngomong tuh pas saya pulang umur 3 tahun, berarti 3 tahun 1
bulan umurnya. Itu lebih lancar lagi ngomongnya. Berarti kan udah gak mungkin gadget ya. Kalau ada gadget pasti ada penurunan dari kemampuan biasanya. Ya alhamdulillah. Dan juga ada CCTV di rumah, jadi bisa lihat bahwa emang orang tua memang melakukan dengan baik. Jadi saran saya berarti kesimpulannya sama seperti ibu, komunikasi edukasi, cuma penyampaiannya memang harus personalized tergantung karakter orang tuanya, dan juga kasih solusi ide gitu. Kalau nggak gadget apa nih gitu. Jadi ibu tuh sama ayah nggak bingung gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi intinya komunikasi sama edukasi ya Bu ya. Masya Allah. Untuk pertanyaan kedua, seperti apa ya perbandingan yang ideal interaksi antara high tech dan high touch tadi ya anak ibu itu untuk menyiasatinya itu dengan mengikuti berbagai macam les ya Bu ya. Tapi apakah interaksinya dengan orang tua jadi berkurang atau seperti apa? Maka baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya luar biasa ya Bu ya. Ini kan berarti upaya orang tua memberikan berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi anak dibandingkan harus jadi terjebak dalam kebiasaan menggunakan gadget gitu ya Bu. Ya alhamdulillah. Nah kalau perbandingan antara gadget sama mungkin saya nggak bicara lesnya dulu ya, dengan interaksi dengan orang tua. Kalau yang saya lihat dari teori ya berarti memang maksimal itu 2 jam. Misalnya anak pagi makan pasti bangun tidur, sholat, habis itu sarapan, pergi ke sekolah, gitu kan ya. Kenapa? Nggak ada gadget kalau pagi. Iya, memang biasanya tidak keburu. Artinya ada waktu luang itu setelah sekolah. Ya, berarti kan sekolahnya pulang jam berapa? Ada yang full day, ada yang half day gitu ya. Nah kalau half day dihitung aja gitu, maksimalnya kan 2 jam. Kan kalau maksimal 2 jam, sisanya berarti bareng sama kita gitu ya. Kalau misalnya ada les ya berarti ya les ada di antaranya gitu. Les kan mirip dengan sekolah sebetulnya, dan mungkin saran untuk les adalah memang yang betul-betul diminati dan si anak bersedia gitu ya untuk ngejabanin les-lesnya itu. Nah itu penting banget. Nah kalau dia udah mulai males segala macam, kita mesti pertimbangkan karena sebetulnya di sekolah memadai gitu ya untuk perkembangan kognitif, dan anak memerlukan stimulasi yang lain selain kognitif. Saya nggak tahu lesnya apa Bu, kan ada les renang gitu ya. Apakah? Lesnya anggar dan dia suka banget. Anggar. Oh berarti olahraga ya, berarti fisik. Nah oke. Saya kalau ini udah di sekolah, ini lesnya matematika deh gitu. Nah itu kan semuanya memang sebaiknya les yang diberikan yang menstimulasi aspek psikologis yang lain ya Bu. Nah tapi tetap mesti ada interaksi dengan kitanya gitu. Ya interaksi sebetulnya mungkin kalau dengan orang tua nggak dijudulin 2 jam ngobrol sama ibu, kan enggak ya sebenarnya. Sambil nganterin les juga dipastikan ngobrol. Sebelum tidur lagi makan, nanti saya ditandain itu adalah interaksi ketika makan. Makanya jangan ada handphone. Jadi waktu makan itu spesial Bu ternyata. Jadi suasananya, kemudian ya situasi, terus kita lagi makan gitu ya, sama waktu sebelum tidur kata dia. Waktu sambil makan sama sebelum tidur itu tuh baik banget ya untuk bisa berbicara, mendengarkan apa yang terjadi dengan anak-anak, lalu kita juga bisa menunjukkan kasih sayang dan seterusnya gitu. Nah itu juga harus ada ya, seimbang. Kita nggak bisa ngomongin waktu secara kuantitatif mungkin ya, yang penting memang berkualitas, harus ada dan memang berkualitas sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Masya Allah. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara mempertahankan apa yang sudah kita terapkan kepada anak kita agar ketika anak kita di luar itu bisa konsisten gitu Bu dengan apa yang sudah diterapkan di rumah. Mangga. Ya lumayan ya.
ngumpul sama keluarga, kita anak tanpa gadget, teman-temannya gadget, itu gimana ya? Iya sih, anak-anak juga kemarin cerita, Bun, kan anak saya yang pertama kelas 2 ya, itu ada loh yang nggak dikasih HP. Kenapa ya dikasih HP? Kan anak saya di rumah bahkan nggak dan HP, tapi temannya ada yang udah ada HP. Ya saya jawabnya, tanya sama orang tuanya coba. Soalnya Maria mana bunda bisa jawab, tapi kalau dia anak siapa tanya mamanya aja gimana, kata bunda. Terus dia nggak bisa bertanya lagi. Jadi dia tahu kalau bundanya punya prinsip, ayahnya punya prinsip yang nggak bisa diganti. Jadi nggak bisa tuh, jadi konsisten lah dirinya. Jadi kita ngajarin anak buat konsisten itu, dan tiap orang punya prinsip beda-beda, tiap orang punya alasan untuk melakukan sesuatu. Kayak itu saya selalu ngasih tahu itu. Terus juga ini nyambung sama pertanyaan kedua tadi yang membangun koneksi. Jujur aja karena anaknya 3, jadi saya tuh harus memastikan saya dekat sama semuanya. Jadi enggak yang family time terus. Jadi kadang ada girls time, itu saya sama anak pertama itu ya udah pergi ke kafe berdua aja ngobrol. Sama anak yang kedua laki-laki ke toko buku berdua aja. Jadi emang ada masa dimana ibu dan anak berdua aja, bahkan enggak sama ayah. Jadi emang ayah nanti ada lagi waktu sama anak berdua aja, berarti ada lagi waktu keluarga bareng-bareng. Jadi memastikan setiap anak merasa dia istimewa, dia spesial. Itu yang saya lakukan. Apalagi ketika anak ketiga saya lahir, anak pertama tuh benar-benar sama anak kedua kayak dia yakinkan kalau mereka tuh cinta bunda ke mereka tuh tidak terbagi, tapi dikali 3 cintanya, bukan dibagi 3. Itu benar-benar ngobrol satu ke anak. Jadi mereka nggak ada yang namanya sibling rivalry, kayak kecemburuan dalam kakak adik. Jadi mereka bisa saling menyayangi karena mereka yakin ayah bundanya bisa adil dalam mencintai gitu. Jadi gitu. Terus untuk konsisten tadi, kalau ke orang kita nggak bisa ya Bu ya, kayak mereka ada TV di rumah, kita nggak bisa matikan TV-nya, nggak bisa ya. Jadi kalau lagi bertamu dan nyala ya sudah, saya biarkan saja, ya sudah. Bukan berarti ya, matikan nggak gitu ya, udah biarin aja, bonus aja, bonus kelihatan. Terus sampai rumah ya ada lagi. Jadi nggak ya sampai anak kecanduan gara-gara terpapar. Kadang di rumah makan Padang kan ada tuh TV nyala ya biarkan saja gitu. Itu ya Allah juga kayak berkehendak. Jadi cara kalau dari saya kesimpulannya untuk konsisten, dari kitanya nggak boleh berubah-ubah. Dari kitanya harus gitu-gitu aja. Mau dia ada pertanyaan kan anak tuh kalau nggak kena gadget baca buku terus itu pinter, lebih pinter untuk berargumentasi. Jadi kita jangan goyah, tetap konsisten. Nah, mungkin kalau dari segi keilmuan gimana ya? Saya kan prakteknya tanpa ilmu ya. Tanpa ilmunya jangan. Ya, ini mah banyaknya praktek, memang secara teoritis tidak disebutkan dengan jelas gitu. Ibu, yang saya tangkap tadi pertama mungkin yang ngebandingin kalau anak kita nggak boleh, tapi teman-temannya boleh, sama jadinya si anak-anak kita teh jadi nggak bisa ngikutin obrolan teman-temannya terkait gadget gitu ya Bu ya. Begitu bukan Bu pertanyaannya? Apa? Memagari ya, memagari bagaimana supaya anak kita tuh tetap bertahan gitu ya. Iya, kalau pengen anak kita terpagari untuk tetap bertahan, berarti dianya sendiri harus paham kenapa dia nggak boleh pegang gadget. Ya, abang yang tadi saya ceritain gitu ya, dia dengan apa ya, dengan kejadian in the hard way gitu kan. Jadi dengan harus melalui hal yang buruk, dia melihat konten yang nggak bagus, dia dapat bukti bahwa handphone tuh kalau dipakai kelamaan ya kayak gitu, dan dia ngerasa nggak enak, perasaannya nggak enak, makanya dia curhat karena dia ngerasa nggak mau sebenarnya itu. Nah, itu kan dari kejadian kesalahan, tapi yang mudah-mudahan jadi barokah gitu ya. Nah, anak-anak kita harus, terutama yang udah besar, karena kebayangnya ini anak sekolah kelas 6 gitu ya, dia harus paham kenapa itu nggak boleh dan dia setuju dengan itu. Berarti kitanya memang secara persuasif
dan kita tuh nggak bosan-bosan terus gitu ngobrolnya teh. Makanya interaksi orang tua anak teh pentingnya di situ, karena anak-anak kita tuh hantamannya luar biasa Bapak Ibu. Berat sekali jadi anak-anak teh diajakin mabar kelas 2, Bu aku pengen Roblox. Kelas 2 aku diajakin mabar kelas 2 SD. Apa Roblox teh? Gak tahu cenah. Pokoknya nanti hari Minggu aku diajakin mabar cenah. Ayo mabar apa ya, itu main bareng. Memang begitu gitu ajakannya teh. Nah kan kita yang harus ini loh, di Roblox tuh ada apa, dan kitanya harus tahu cerita tentang Roblox isinya apa aja. Enggak, orang cuma nanti wortel apa gitu, iya di bagian situ, tapi Roblox itu ada bagian yang lain, tiba-tiba dia jelek kontennya. Kita harus lebih tahu dari anak gosipnya anak kita. Mobile Legends misalnya, main apa Bu Mobile Legends itu? Menurut apa mah nggak akan bisa berargumen sama anak kita gitu. Ya PR berarti ya Bu ya, lumayan. Saya juga terus gengnya bertambah terus nih ya, itu naon gitu ya udah kita juga nggak harus jadi main ya, nanti terjebak kita jadi main gini, bukan, tapi punya wawasan lah tentang apa itu, sehingga kita juga nyambung. Emang nggak mudah Ibu yang saya, dan mudah-mudahan jadi amal soleh yang kita semua ya. Oke, betul ya Bu ya. Jadi dibiasakan ketika kita memberikan aturan kepada anak itu memang harus disertai dengan alasan kenapa tidak boleh, kenapa boleh. Terus diajak dialog juga sehingga anak bisa memahami aturan yang diterapkan ibunya itu memang bisa dipahami oleh anak-anak. Ketika dimanapun mereka berada, anak itu sudah bisa paham gitu. Terus kemudian apapun yang mereka temukan di luar sebetulnya jadi bahan obrolan ya Bu ya bagi kita sebagai orang tua ketika mereka menemukan hal-hal lain ya, seperti ketika ngumpul sama saudaranya, banyak saudara-saudaranya main gadget, jadi bahan obrolan juga bisa masuk gitu ya. Jadi intinya mah banyak ngobrol ya Bu ya dengan anak, kemudian kita mengolah anak itu justru dari apa-apa yang mereka temui di luar. Ada lagi pertanyaan, satu pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke. Kalau sudah tidak ada, kita tutup saja seminar parenting ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan dan menjadi langkah nyata kita untuk lebih hadir, lebih dekat, dan lebih bermakna bagi anak-anak kita. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.